Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Choi Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham top gainers pada perdagangan 3 Februari 2025 dan kita dalami mendasar pada bandarmologi, technical broker flow. Lalu bagaimana potensinya untuk perdagangan esok 4 Februari 2025. Inilah beberapa top gainer pada perdagangan hari ini 3 Februari 2025. Yang menduduki peringkat pertama adalah Koka, menguat 34,15%, closing di 110. Mari kita lihat Koka secara teknikal dan broker summary-nya. Open gap up di awal sesi menguat ke 88, sempat terkoreksi ke 83, namun ternyata lanjut menguat. Secara bandarmologi tampak distribusi oleh YP bagi EP yang masuk CP CC KK. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy di Koka. Sudah kita buatkan trading plan sejak tanggal 24 Januari. Kemudian menguat cukup tinggi ya. Ini kita buatkan trading plan untuk tanggal 21 Januari 2025. Last price-nya di 69. Last price untuk 21 Januari, last price di 69. Untuk 21. Untuk 21 di sini berarti. Untuk di sini kita buat yang trading plan. Kemudian sempat terkoreksi, masih bertahan di atas support. Kemudian menguat cukup tinggi. Jika kita ukur dari last price kita di 69 sudah ada kenaikan 59,42% kalau masih hold. Kalau ada yang sudah take profit di harga bawah, ya profitnya tidak sampai segini. Tadi ada beberapa sobat trader yang copet-copet juga. Selamat bagi yang sudah copet di Koka. Kita perlu lihat broker flow dari Koka untuk melihat bagaimana potensinya pada perdagangan esok. Broker summary-nya kita lihat gross, ada YP, XL, CP, CC. YP, XL, CP, CC, PD. PD. Ini yang terjadi di Koka. Dia dibuka di harga 88, kemudian turun buangan dari YP. YP jualan sehingga harganya turun. Setelah itu yang mulai akumulasi ini XL. XL dari awal-awal sesi sudah akumulasi di harga bawah. Kemudian ini CC juga melakukan pembelian. CC beli, harga naik. CC dapat barang dari YP. Terus CC beli. Kemudian dia akumulasi, CC akumulasi terus. Di harga atasnya CC jualan. CC jualan ke XL. XL beli di harga atas. Kemudian ini CP awalnya tidak ikutan menjelang akhir sesi di jam 14.56 ini mulai melakukan pembelian karena kok tampaknya masih akan ada penguatan lanjutan. Beli di harga atas, akumulasi, beli lagi, sempat ada jualan harga turun, lalu beli lagi sampai antri di arah. Ya, antri di arah. CP antri di arah, dapat barang di arah. Sedangkan ini YP bantu naikkan, namun juga jualan. Justru di harga atas dia jualan. Kita perlu melihat bandarmologi Koka dari tanggal 24. Bandarmologi Koka dari tanggal 24 Januari. Dari tanggal 24 Januari
yang masih punya barang cukup banyak TP. Di average bawah 83, CP memang baru masuk di perdagangan hari ini sehingga average price-nya di 101. YP jualan, BQ jualan, XY jualan. TP pada perdagangan hari ini sepertinya tidak ngapa-ngapain. TP kita lihat. TP ya, TP tidak begitu aktif di perdagangan hari ini, hanya di akhir sesi justru dia kembali akumulasi di Koka. Tampak netral. Asing pada perdagangan hari ini jualan 92 juta, namun pada perdagangan 31 Januari beli cukup besar 1,2 miliar. Kita lihat foreign-nya. Oh, ternyata TP. TP ini foreign. Foreign-nya kemarin beli, hari ini tampak jualan, namun bukan TP. TP masih akumulasi, average di 80. Floating profit lumayan ini TP, 1,2 miliar. Dari harga 80 sekarang di harganya 110. Kondisi saat ini Koka kenaikannya solid, apalagi arah, sehingga masih ada potensi untuk penguatan lanjutan. Dengan resist berikutnya, kita lihat resist berikutnya 147-an. Resist terjauh, resist terdekat karena last price-nya di 110, resist terdekat di 129. Akan menuju resist 129 untuk Koka, sehingga pada perdagangan 4 Februari kalau mau copet di emiten ini masih menarik, namun yang perlu diingat adalah emiten ini kadang bantingannya juga cukup keras seperti di sini. Ini candle solid, menguat sedikit, lalu dibanting. Kemudian ada penguatan, lalu dibanting. Pada perdagangan esok, kalau punya dari ke bawah, bisa dipasang trailing stop. Potensi bisa ke 129 untuk perdagangan 4 Februari 2025. Disclaimer on. Jika mendasar pada ini, sebenarnya tinggal kita lihat CP seberapa serius. Karena CP-nya baru masuk di akhir sesi. Kalau melihat TP ini yang pada perdagangan hari ini tidak tambah barang, ya dia tinggal take profit saja. Lalu SHID kembali menguat pada perdagangan hari ini dan ditutup arah. Langsung open gap up, kita lihat bandarmologinya all investor. Tanggal 3 Februari ada akumulasi oleh DRYBCC yang distribusi NIPHPD. Volume transaksi pada perdagangan hari ini lebih besar daripada kemarin. Open gap up langsung dibuka di harga 1030 dan ditutup arah. Closing di 1075 arahnya. Tercatat asing keluar 11 juta biasa. Potensi masih akan ada penguatan lanjutan. Namun dengan kondisi seperti ini kemungkinan sobat trader tidak bisa spekulasi buy di awal-awal sesi tadi karena kenaikannya juga langsung cukup tinggi. Ini sangat menguntungkan bagi sobat trader yang sudah spekulasi buy dari kemarin sebelum arah, sudah floating profit cukup lumayan. Namun kalau baru beli pada perdagangan hari ini ya justru mengkhawatirkan bisa tiba-tiba dibanting di perdagangan hari ini. Kalau dapat dari kemarin tinggal pasang stop loss, trailing stop, profitnya tinggal berjalan. Kita lihat broker flow dari SHID. Sepertinya tidak banyak yang bisa dianalisa karena langsung menguat dan arah. Ya ini SHID yang masuk DR, yang buat arah DR, jualan NI, XL jualan ke YB.
Tidak banyak yang dapat dianalisa dari SHID, namun dengan kondisi saat ini sangat riskan jika sobat trader ingin spekulasi buy di perdagangan 4 Februari 2025. Ini hanya bagi yang masih hold, tinggal diatur trailing stopnya karena DR juga dari kemarin akumulasi. Kita lihat dari 31 Januari 31 ya. DR akumulasi besarnya baru hari ini ternyata. Baru hari ini. Kalau tanggal 31 kita lihat siapa yang masuk. XL. Oh, yang kemarin XL, hari ini DR. Kemarin DR jualan dikit. Kondisi saat ini untuk SHID dipantau saja kalau yang punya dari ke bawah, kalau yang belum silakan pilih emiten yang lain karena jika tidak cepat gerakannya justru bisa kena rampok. Kemudian SMDM. SMDM juga tiba-tiba arah padahal beberapa waktu sebelumnya sideways cukup lama. Nih sideways. Tiba-tiba pada perdagangan hari ini menguat 24,58%. Secara bandarmologi tanggal 3 Februari. Yang masuk XL, XC, CPNI, yang keluar YU, CC, AZ, GR. Kondisi strong uptrend untuk SMDM ini all time high tampaknya. Kita lihat SMDM ya, all time high-nya ya, all time high. All time high 735. Setelah beberapa waktu sebelumnya ada isu terkait SMDM dan BSDE, ternyata beberapa waktu terakhir SMDM cukup volatil dan pada perdagangan hari ini ditutup menguat 24,58%, padahal beberapa waktu sebelumnya tidak ada tanda-tanda bahwa SMDM akan menguat. Namun dengan koreksi beberapa waktu terakhir ini volume kecil menandakan memang menarik untuk spekulasi buy. Kalau ada yang spekulasi buy, selamat. Jika kita lihat tanggal 31 Januari akumulasinya seperti apa. Tanggal 31-nya ada akumulasi cukup bagus sebenarnya dari SQ, YP, XL. Namun jika kita lihat sampai tanggal 3 ini berubah. Yang masuk XL, XC, CP. SQ-nya justru tidak tampak di top buyer. Selanjutnya kita lihat broker flow dari SMDM. SMDM Surya Mas Duta Makmur. Di awal sesi sempat terkoreksi sampai ke 600, namun kemudian ini yang HK CC HK melakukan pembelian, kemudian harganya naik, lalu justru CC-nya jualan yang membuat arah justru XL antri di arah. Ini CC-nya fokus jualan. CP jualan, namun kemudian dia juga antri di arah dapat barang. Kalau melihat kondisi saat ini SMDM menarik ya, dengan teknikalnya ini tampak seperti pola flag, pattern flag, bullish flag yang terbreakout dengan support saat ini ada di 650. Potensi masih akan lanjut penguatan karena ini sudah all time high-nya. Namun karena emiten ini juga volatilitasnya cukup cepat sebab likuiditasnya yang cukup kering, harus dipantau ketat ya. Kita tetap mengingatkan bahwa emiten ini bid overnya tidak begitu tebal sehingga akan bisa dibanding cepat, diangkat cepat. Jika kita melihat grossnya ini YP, CP, CC, kita lihat broker flow, YP belum masuk.
YP ya, YP bareng dengan CC yang bantu menaikkan harga. Ini kemudian bantu naikkan harga lagi, terus YP jualan. Jika mendasar pada kondisi ini yang mana YP membantu menaikkan harga dan kemudian YP jualan di akhir sesi di harga arahnya, maka ini menjadi kurang menarik untuk SMDM. Karena statusnya YP sudah jualan. Kalau YP statusnya belum jualan dan di arahnya justru antri dapat barang lagi, sebenarnya ini masih menarik. Namun karena kondisi seperti ini, potensi menguat kemudian akan loyo. Meskipun bisa saja tetap akan menguat cepat, namun bukan karena YP, karena YP-nya sudah jualan. Kecuali jika besok koreksi lagi, YP masuk lagi, seperti di sini. Ini kan koreksi, ini YP baru masuk. Silahkan dipantau, yang jelas ini masih akan uptrend untuk jangka panjang, karena sudah all time high. Kemudian Puri. Puri pada perdagangan hari ini ditutup arah. Selamat bagi sobat yang sudah spekulasi buy Puri. Sudah kita buat counter demand sejak beberapa waktu sebelumnya. Ini kita lihat Puri. Puri loading. Secara bentermologi pada tanggal 3 ini akumulasinya cukup bagus oleh AG 21.000 lot. Kita lihat grossnya serius, AG serius 21.000 lot. Baru jualan sedikit, baru jualan 1000 lot, 876 lot. Baru jualan sedikit dengan average price di 370, closing di 380, sangat dekat dengan last price dari AG sehingga potensi menguatnya masih cukup besar untuk Puri. Kondisi juga strong uptrend. Setelah bertahan di atas MA20, Puri masih melanjutkan penguatan. Ini bertahan di atas MA20, kemudian menguat. Ini kita buat yang trading plan sebelumnya karena ini tampak bahwa koreksi-koreksi wajar dan sepertinya akan ada penguatan lanjutan. Dan benar ada penguatan lanjutan. Kita lihat broker flow dari Puri. Ternyata gap up. Kita lihat bid over. Kita lihat bid overnya untuk Puri. Pantas saat market berjalan kok tidak kelihatan. Gap up ternyata. Tiba-tiba menguat. Dapat barangnya dari siapa ini? Dari Becky, dari YP, dari CP. Becky, YP, kita lihat CP. Ya. Menarik untuk Puri jika ada koreksi ke 330, 340. Open gap up, close gap up. Loading tidak bisa. Ini sudah kita buat yang sebelumnya, maka ini menarik jika ada koreksi ke 330, 340 bisa spekulasi buy. Kondisi strong uptrend. Bertahan support menguat, bertahan support menguat, bertahan 520 menguat. Meskipun gap up di akhir sesi, kita lihat dengan time frame 1 menit. Ya, benar. Dengan time frame 1 menit lebih jelas bahwa ini masih di harga 315-an tiba-tiba menguat. Karena tiba-tiba menguat seperti ini, maka AG-nya punya average price cukup tinggi. Karena average price AG cukup tinggi, sehingga besok jika di bawah turun, AG ini kemungkinan akan average down, sehingga di harga bawah kita bisa spekulasi buy kembali
dengan harapan masih akan ada kenaikan lanjutan di Puri. Karena AG ini juga baru masuk. Secara teknikalnya juga menarik ya, ini strong uptrend. Koreksinya akan menjadi diskon, apalagi jika koreksi dan bertahan di atas 330. Ini sangat menarik jika koreksi dan bertahan di atas 330. Kemudian base, kita lihat broker flow base. Teknikalnya sudah kita lihat di video sebelumnya. Broker summary-nya yang perlu kita lihat untuk base, gross, broker summary, base. Ada CC, XL, YPIN. CC, XL, YPIN. Sudah masuk semua. PD. Kita tambahkan PD. Ini penguatannya dipicu LG melakukan pembelian, harga menguat bareng dengan CC beli, namun kemudian CC justru jualan, di harga atas dia jualan. LG yang tampak cukup serius, terus akumulasi, harga turun pun akumulasi, harga naik pun akumulasi. Namun pergerakannya tampaknya dipengaruhi oleh CC. Ini CC jualan, harga turun, CC beli, harga naik, CC sampai akumulasi, akumulasi. Menarik karena ini bukan markup ya. Untuk base menarik karena yang terjadi di sini bukan markup. Di video sebelumnya kita bahas bahwa yang menjadi penasaran kita apakah ini markup atau bukan. Ternyata bukan. Justru di sini CC-nya beli, dia jualan dan beli di harga diskon lagi, lalu buyback, harganya naik. Base bisa dipantau untuk perdagangan esok 4 Februari 2025. Lebih menarik daripada SHID. Kemudian kita lihat Nobu. Nobu pada perdagangan hari ini juga tiba-tiba menguat, padahal perdagangan kemarin koreksi cukup dalam. Secara bandermologi ada YU, KKAI yang keluar CPTPYJ. Kita lihat broker flow dari Nobu. Ini di awal-awal sesi langsung YU akumulasi, harga naik, dapat barang dari CP jualan. Kemudian di sini ada yang beli, kakak beli, sampai sesi XL-nya justru keluar. Ini TP juga keluar. Nobu menguat 14,55% karena gap up ya, setelah kemarin dibanding cukup dalam. Ini gap down, close gap down, tampaknya ini yang Nobu kemarin. Kita lihat bandermologi tanggal 31 sebenarnya juga kurang begitu menarik ya. Ya, justru distribusi. Ini 31-nya distribusi oleh YURGIN yang akumulasi CPYPXL. Namun tanggal 3 Februarinya tanggal 3 today. YU-nya masuk. Kemarin YU distribusi besar. Pada perdagangan 3 Februari ini YU-nya masuk lagi, sehingga memang wajar jika ada penguatan karena YU-nya buyback. Masih menarik untuk Nobu, terlepas dari sentimen apa, kita melihat secara teknikal. Pada perdagangan hari ini pun ada akumulasi asing 900 juta, sehingga potensi kembali menguat ke 700-an besar. Ini masih akan volatil karena volumenya tiba-tiba meledak. Ya, ini grup lipo yang lain juga cukup ramai. Ini juga menjadi yang kemungkinan masih akan ramai pada perdagangan esok. Target ke 700 kemungkinan bisa tercapai untuk Nobu karena sebelumnya juga sempat menguat sampai ke 900. Akan cukup volatil untuk esok, mengingat ini buyer dan sellernya cukup berimbang pada perdagangan hari ini. Kemudian kita lihat PANI. Pantai Indah Kapuk 2 pada perdagangan 3 Februari kembali tertahan di MA 200 ya. Setelah beberapa waktu sebelumnya memang kita
harapkan bahwa PANI ini semoga tetap bertahan di atas MA 200. Jika jebol MA 200-nya ini, maka potensi akan downtrend parah. Closing di 10.025 menarik, bertahan di atas MA 200 dan bertahan di atas support psikologis 10.000. Salah bentuk teknologinya netral. Yang keluar RF XL BKAK, yang masuk RF XL BKAK, yang keluar MGEP AZ. Masih kuat sellernya tampaknya, karena juga koreksi cukup dalam, namun asing ada masuk 52 miliar pada perdagangan hari ini. Kita lihat foreign pakai CC, average price di 9927. Pakai CC di sini. Mari kita lihat broker flow dari PANI. Belum update PANI. PANI, ya ini di awal-awal sesi turun cukup dalam. Ini jualan dari CP. Jualan dari CP, lalu CP beli, harga naik. Yang terus akumulasi justru XL. XL mau dari harga atas, dari harga bawah, dia terus akum sampai akumulasi. Hebat sekali XL ini, uangnya banyak. Kita lihat gross CC, YP, MG. CP, CC, YP, MG. Ya, jika kita lihat MG justru keluar. Ini yang banting MG. MG banting, terus dia jualan. Ini dia sedikit akumulasi. Di harga bawah dia masuk. Kemudian harganya agak naik, dia jualan. Di harga atas naik, dia makin jualan. Ini XL coba kita hilangkan. Kita tambahkan yang lain yang cukup berperan. YPPD, RF akum. Kita lihat pergerakan dari RF. Ya, RF-nya menarik. RF ini juga jualan di awal sesi. Kemudian dia mantau, tidak ngapa-ngapain. Sampai kemudian RF beli. Saat RF beli, harga naik. Sampai akhir sesi, RF terus akumulasi. Kita lihat broker summary PANI tanggal 31. Tanggal 31 ini XCCC. RF belum tampak, RF di seller. Tiba-tiba saja tanggal 3 RF-nya masuk. Menarik untuk PANI pada perdagangan 4 Februari. Bisa masuk untuk trading plan sobat trader, karena ini ada potensi untuk penguatan lanjutan di PANI. Ini strategi buy on weakness, semoga tetap bertahan di atas MA 200, tetap bertahan di atas support psikologis 10.000 dan bisa kembali menguat ke 14 ribuan. Dimana beberapa sobat trader juga ada yang floating loss saat ini di harga atas. Kita lihat saudaranya CBDK. Bangun Kosambi sukses. Pada perdagangan 3 Februari melemah 7,17%, sempat melemah sampai ke 6.500, kemudian menguat cukup tinggi 950 poin. Ini juga ulah RF, tampaknya memang sengaja dijaga harganya. Jika kita lihat CBDK dan PANI dijaga oleh RF. Kita lihat CBDK. Ini RF jaga harganya. Di bawah dia bantu. Apakah ini ulah owner? Nanti bisa dibaca di stream Stockbit. Biasanya ada info-info. RF. Ya, ini juga sama. Yang terjadi di CBDK. Kita lihat gross terlebih dahulu untuk CBDK. Ini XL, YP, AZ, LG.
LG AZ. Ini yang jualan cukup masif di awal sesi adalah AI. AI jualan terus. Kemudian ketika sudah di harga bawah, ini yang membantu menaikkan harga di sini tidak begitu tampak. Tampaknya ini PD. Ini di jam 11.13 kita coba lihat di running trade CBDK jam 11.12-an. Apply. Ini buy FZEL. Oh, masih jam 15.48. 11.12-an ini buy 6575. Ini KK GP KK. Tampaknya KK yang membantu menaikkan harga sama AZ ini. KK AZ XL. Ini AZ ini di sini. Ya, ini AZ. KK belum masuk, PD ini XL coba. XL kita buang ya karena dia akumulasi terus, kita buang. Kita tambahkan KK. KK ini ya beli. Nah, ketika sudah konsolidasi di sini, kemudian RF yang beraksi. RF beli sampai akhir sesi, RF akumulasi. Dijaga harganya tidak boleh turun. Tampaknya seperti itu. Satu broker menjaga dua emiten, yaitu RF. Menarik untuk CBDK. Saat ini supportnya jelas di sekitar 6.500-an. Ya. Ini tertahan di 6675. Kemudian menguat. Ini tahan di 6.500. Kemudian menguat. Ini jika ada koreksi sekali lagi ke sini. Menarik untuk sobat trader bisa spekulasi buy. Meskipun ada asing keluar kembali 9 miliar, namun masih tetap menarik karena ada yang jaga harganya supaya tidak turun lebih dalam. Kemudian kita lihat top loser yang lain. Oh, kita lihat Raja PTRO. Tadi mau lihat broker flow-nya. PTRO terlebih dahulu. PTRO broker flow. Broker flow PTRO ini yang jualan YU, yang akumulasi terus dari awal sesi AK. Biasa saja karena ini yang akumulasi juga akumulasi terus sampai akhir sesi, yang jualan juga jualan terus sampai akhir sesi. Yang menarik sebenarnya jika awalnya jualan kemudian beli, sebenarnya itu yang menarik. Namun ini tidak ada sesuatu yang menarik karena dari awalnya beli ya sampai akhir sesi beli, dari awalnya jualan juga sampai akhir sesi jualan. Biasa saja untuk PTRO, kita lihat cross YU PD HP. YU CCXC. Ya, biasa. Untuk PTRO biasa, maka EMA 20 ya, tunggu di dekat EMA 20. Kemungkinan masih akan ada yang jualan. Harapannya kita bisa dapat di harga murahnya dari PTRO. Selanjutnya Raja. Rukun Raharja, broker flow, kita lihat Raja. Raja ini yang menurunkan AK bareng CC. CC jualan sampai akhir sesi. AK jualan sampai akhir sesi. Ini yang beli juga beli XL. Biasa juga untuk Raja yang
menaikkan ya yang akumulasi dari awal sesi, yang menurunkan juga yang menurunkan dari awal sesi. Masih ada potensi untuk koreksi lanjutan. Kita lihat NI, CC, YP. NI, YP, kita tambahkan NI. Nah, ini yang menarik NI-nya. Yang menarik dari raja ini NI-nya karena tampaknya mengikuti pergerakan dari NI. Ini NI jualan harga turun, kemudian di sini mulai sideways, NI beli harga naik, NI beli harga naik, NI beli harga naik sampai diagregasi NI beli. Namun jika sudah seperti ini, potensi NI bisa jualan juga ada karena dia akumulasinya tidak benar-benar masif ya. Jika di sini akumulasinya benar-benar masif sampai terus akumulasi, maka potensi menguatnya masih ada. Namun kondisi seperti ini mungkin memang hanya penguatan saat untuk NI bisa jualan lagi. Kemungkinan seperti itu. Lalu kita lihat GPSO. Pada perdagangan hari ini GPSO secara fundamentalologinya diakumulasi XL KKNI yang keluar INCPCC seperti markup, namun sempat terkoreksi sampai ke 300-an, kemudian menguat sampai low-nya di 340, kemudian menguat sampai 412. Kita lihat broker flow. Yang ingin kita lihat adalah broker flow dari GPSO. Ini GPSO belum tampak pelaku-pelakunya. Kita XL, YP, CC, CP. XL, YP, CC belum masuk. YP. Kemudian CC. Koreksi GPSO ini CC jualan. YP ada akumulasi. Tidak benar tampak siapa yang benar-benar menggerakkan harga dari GPSO karena semuanya ada beli, ada jual, ada beli, ada jual. Tidak benar-benar ada satu yang berpengaruh di GPSO sehingga pada perdagangan esok masih ada potensi koreksi, namun tetap akan volatil untuk emiten ini sebab sudah terlanjur banyak trader yang masuk sehingga tetap masih akan ramai untuk beberapa waktu ke depan. Sampai nanti jika berhasil breakout 500, potensi menguat ke 600 ke 700 lebih besar. Kemungkinan akan sideways dulu di range 300 sampai 500-an sekitar sini. Kalau koreksi ke 340-an ini menarik untuk spekulasi buy kembali. Itulah beberapa emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini 3 Februari 2005 dari top gainer maupun top loser. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.